الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marah. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bidaraini amin. Alhamdulillah wahdah wassalatu ala wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Maka inilah kitab sifat 20 jalan i'tikad ahlus sunnah wal jamaah untuk mengenal keadaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul yang mudah dipaham dan dihafaz oleh orang yang mubtadi, yakni orang yang baru belajar di dalam ilmu tauhid. Jadi insyaallah kita malam ini memulai belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu kalau kita kenalnya adalah ilmu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengisahkan itu harus kenal yang diisahkan itu. Yang dinyatakan Allah taala itu Isa itu seperti apa? Yaitu dengan yang pertama yaitu mengenal sifat-sifatnya, mengenal keadaannya. Jadi orang itu misalnya tunggal, kita tahu keadaan orang yang tunggal itu seperti apa. Nah, mengenal sifatnya itu dulu baru kita mengenal orangnya. Jadi kalau katamu itu biasanya tuh sudah kenal dengan sifatnya. Sifat itu adalah sesuatu yang menempel pada zat, itu namanya sifat. Contoh seperti ini. Ini namanya zat, ini namanya. Zat namanya ini. Sifat itu apa? Ini warna ini sifat, bentuk ini sifat namanya. Allah Ta'ala itu adalah zat yang wajibal wujud. Wajib adanya zatnya itu. Lalu sifatnya itu apa? Qudrat, iradat, ilmu, hayat. Itu sifat yang kada bisa lepas daripada itu zat. Nah, kita tuh mengenalnya tuh mengenal sifatnya, mengenal dulu sifatnya. Mengenal zatnya, mengenal sifatnya supaya tahu seperti apa zat itu. Seperti itu. Jadi kita mengetahuinya itu seperti itu. Jadi ini adalah jalan kita itu mengenal. Nah, yang namanya sifat 20. Dahulu itu kita belajar sifat 20 ini, itu rancak kita belajar lah kalau ulun bahari itu tengah malam belajar, sukanya ulun itu. Tenang belajar itu. Karena kita belajar sifat 20 ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala itu harus dengan keyakinan yang kuat. Karena zat yang kita kenal ini, Allah Subhanahu wa taala ini laisa kamitslihi syai'un. Kada bisa dirupakan dengan apapun rupa, dengan apapun bentuk. Jadi kita mengenalnya itu belajar sifat 20, dihafali dulu sifatnya. Diketahui dulu keadaannya dengan dalil akli dan dalil naklinya. Itu kita pahami dulu. Dan mudah dipaham dan hafaz oleh orang yang mubtadi, orang yang hanya belajar. Di sini kitab ini mudah aja untuk dihafal. Memang sifat 20 itu kan mudah untuk dihafal. Kita ini kan membaca setiap maghrib yang kita baca itu sifat 20. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhallifun li khalqi bil itlaqi. Yang kita baca ini sifat 20 itu. Makanya sebagian ulama mengatakan ini pengarang yang kita baca syair ini itu bermimpi dengan Rasulullah. Dengan pengarang itu kayak apa pendapat pian wahai Rasulullah kalau orang ini hafal Aqidatul Awam yang kita baca ini. Ujar Rasulullah, bila hafal itu orang itu akan masuk surga. Kenapa? Karena bila hafal itu berarti mengerti keadaan Allah Ta'ala itu seperti apa, sifat Allah Ta'ala itu seperti apa, istri Nabi itu seperti apa, Nabi-Nabi itu hafal, malaikat itu hafal. Dengan hafal itu Aqidatul Awam tadi. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awaluddin ma'rifatullah. Artinya permulaan agama itu yaitu mengenal akan Allah Subhanahu wa taala.
Dan karena jika tiada sah pengenalan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tiada sah juga segala amal ibadatnya. Nah, ini yang orang seringlah ulun beritahu dululah inilah. Jangan kita itu mempunis orang itu bila kada kenal Allah taala lalu kada sah sembahyang kita. Karena setiap orang itu mempunyai tingkatannya masing-masing dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya awaludin ma'rifatullah, awal-awal agama itu ialah mengenal Allah Ta'ala dengan apa? Mengucap dua kalimat syahadah, la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Itu sudah kenal orang itu dengan Allah Ta'ala. Sudah kenal, artinya dia kada menyembah batu, kada menyembah makhluk yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Itu sudah cukup, namanya orang itu ma'rifahnya seperti itu. Sudah cukup di awalnya mengenal agama itu, ya masuk Islam, mengucap dua kalimat syahadah. Dengan mengucap dua kalimat syahadat itu lalu timbul perintah agama, sembahyang, puasa, zakat, yalah haji kalau dia mampu. Itu awalnya sudah dengan mengucap dua kalimat syahadat tadi. Nah, masalah kita mengenalnya secara dalam itu belajar lagi kita. Memahami makna yang terkandung di dalamnya itu, nah kita belajar lagi. Apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah itu 50 akaidul iman. Terbagi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Itu belajar lagi kita, yaitu sifat 20. Jadi jangan kita mengatakan kalau kada kenal dengan Allah Ta'ala kada usahkin sembahyang. Jangan. Orang sudah kenal itu dengan Allah Ta'ala berarti. Seperti itulah. Nah, itu. Jadi awaludin ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang lain selain daripada Allah Ta'ala itu bukan Tuhan. Sudah. Itu cukup sudah untuk kita yang pemulaan ini. Nah, itu. Makanya mengucap dua kalimat syahadah orang itu apabila dia masuk Islam, itu berarti sudah kenal Tuhannya, lain ini, lain itu, lain yang lainnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Amunnya kada kenal dengan Allah Taala, benar kada sah ibadahnya. Orang yang lain daripada agama kita tuh baudu, sembahyang, puasa, diterimalah, kada diterima. Walaupun sama sembahyangnya, walaupun sama wudunya, walaupun sama puasanya, tetapi dia kada Islam, kada diterima. Itu namanya kada diterima ibadahnya kalau kada kenal dengan Allah Ta'ala. Artinya kalau kada beriman dengan Allah Ta'ala. Adapun kita yang sudah beriman ini tergantung kema'rifahan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kema'rifahan orang itu berlain-lain. Walaupun sama kita ini berguru, guru kita sama, duduknya sama, kitabnya sama, belum tentu pian itu kema'rifahannya itu sama. Kita aja sembahyang nih, wudunya sama, masjidnya sama, imamnya sama. Dua tiga ini berbeda. Ada yang husu, ada yang tidak husu. Ada yang dari awal kada ada husu sama sekali ada. Dari mengangkat takbir sampai salam kada ingat ada. Nah, itu berbeda-beda. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi kita belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini diamalkan namanya ilmu hakikat namanya, menjadi ilmu hakikat. Jadi orang itu tidak bisa masuk kepada ilmu hakikat kecuali belajar ilmu tauhid dulu. Orang itu kada bisa mencapai ma'rifah kecuali belajar ilmu hakikat, belajar ilmu tauhid, mengamalkan menjadi hakikat, baru dia mengenal ma'rifat namanya. Baru bisa mengenal ma'rifat. Perlu pian ketahui, belajar ilmu ma'rifat itu belum tentu ma'rifat. Dulu sering mengatakan dengan orang, pian belajar ilmu ma'rifat itu belum tentu ma'rifat. Pian belajar beulah gangan sup, belum tentu pian merasani gangan sup, kecuali pian kerjakan dulu dan pian merasa gangan sup itu, baru pian namanya mengenal gangan sup itu. Nah, jadi ilmu itu diamalkan baru kita bisa merasakan. Kenapa? Karena ilmu hakikat kema'rifahan ini adalah pemberian Allah Ta'ala lah. Kema'rifahan itu nah diberikan Allah Ta'ala, bukan dengan apa-apa, bukan dengan sebab ilmu, tidak. Tetapi jarang orang itu kalau kada dengan ilmu. Ilmu diamalkan baru dia mencapai kema'rifahan. Kalau langsung diberikan kema'rifahan itu jarang orang tadi. Kema'rifahan yang sebenarnya. Karena kita sampai ke situ insya Allah sampai belajarnya sampai ke situ insya Allah. Walaupun kita belajar sifat 20 kada apa-apa. Nah, itu awal ma'rifatullah. Maka adapun syarat mengenal Allah Ta'ala itu yaitu 3 perkara. Jadi orang itu mengenal Allah Ta'ala itu dengan sebab 3 perkara, kata beliau. Yang pertama dengan yakin, yaitu dengan ada lagi menaruh syak dan jan dan waham, ada keraguan. Syaratnya kita belajar itu mengenal Allah Ta'ala itu harus yakin. Harus yakin.
dengan bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan aku, menjadikan langit dan bumi, itu harus yakin. Itu jasidin syaratnya kita itu mengenal akan Allah Ta'ala itu harus ada 3 macam. Yang pertama, jangan ada keraguan. Nah itulah, makanya ulun sering mengatakan, ampun maaf dengan buhan siapa kalah, orang ini banyak mengaku ma'rifah kepada Allah Ta'ala, tapi bila sesuatu itu ada sesuatu mengeluh itu belum ma'rifat. Ma'rifat, pandir ilmu ma'rifat, keyakinan kuat ma'rifat, wah kalau kada mau ma'rifat. Tapi orang ini misalnya begawi kada ingat di waktu, ada masalah mengeluh, nah itu kada ma'rifat namanya orang itu. Berarti dia kada yakin, kada ada keyakinan. Jadi nanti ada tingkatan-tingkatan orang itu mengamalkan ilmu ini. Jadi sampai orang itu di makam tajrid nanti pian, harus tahu itu makam orang ini sebelum mencapai ma'rifat itu. Mencapai ma'rifat itu bukan berarti kita belajar malam siang langsung ma'rifat, enggak. Malam ini kita bertamat ilmu ma'rifat, esok langsung ma'rifat, kada. Ilmu itu puluhan tahun dulu kita amalkan. Kita amalkan benar-benar, keyakinan kita ini benar-benar yakin bahwasanya Allah Ta'ala ini mengetahui akan keadaan kita, melihat akan keadaan kita. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, harus yakin. Allah Ta'ala yang telah menjadikan kita dan apa yang kita perbuat, harus yakin. Nah tinggal kita itu makamnya nanti itulah, makam keadaan kita mengamalkan itu nanti ada di makam asbab, ada namanya di makam tajrid namanya. Nah ini makam-makam orang yang menjalani salikin nanti. Ada di makam awam, itu di makamnya asbab, harus begawinya untuk mendapatkan rezekinya. Ada juga orang itu yang sudah tingkatan makamnya makam tajrid, yang mana makamnya itu kada perlunya begawi, biarnya begawinya tetap kada berhasil. Ini makam orang yang di makam tajrid namanya. Nah, itu nanti ada di makam orang wasilin namanya. Nah, macam-macam makam-makam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang ulun perlu garis bawahi, bahwasanya kalau kita orang yang jasidin hendak ma'rifat ini, yang pertama, syarat yang pertama dulu harus yakin dan kada boleh ragu-ragu. Allah Ta'ala ini menjadikan aku langit dan bumi, gerak diamku hidupku ini di dalam genggaman Allah Ta'ala. Itu harus yakin. Makanya jar ulun tadi, kalau orang itu berpandir ilmu hakikat lalu hidupnya mengeluh, kayak apalah ini, ngalihnya kayak ini. Wah itu berarti kada sesuai dengan pembicaraannya. Berarti dia itu kada sesuai, keyakinannya kada kuat berarti. Berarti dia itu ma'rifahnya cuma di ilmu saja, tetapi tidak ma'rifah sampai ke dalam keyakinannya. Nah, berarti seperti itu. Jadi harus yakin benar-benar dulu. Jadi syaratnya di sini mengenal Allah Ta'ala itu harus yakin. Yang pertama, jangan ada waham kayak apa, atau kayak ini kayak apa, ragu-ragu. Lebih itu di sini kada masuk, berarti itu yang pertama. Yang kedua, muwafaq dengan hak. Nah, yakin bersetuju dengan hukum yang benar. Artinya sesuai dengan hukum yang benar. Artinya sesuai dengan dalilnya, keyakinannya itu. Allah yang menjadikan langit dan bumi ini kita yakin. Di mana dalilnya? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Yakin kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh alam ini semuanya ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin. Alam menjaga yang dimiliki Allah Ta'ala itu, kita ini dimiliki Allah Ta'ala juga. Ingatkanlah ngaran alam itu di dalam ilmu tauhid ini perlu pian ketahui. Ampun maaf lon. Arti alam itu adalah masyiwallah, itu alam namanya. Selain daripada Allah Ta'ala itu hukumnya alam, hukumnya makhluk. Selain daripada Allah Ta'ala, selain daripada Allah Ta'ala itu ngarannya makhluk namanya. Apa aja tuh? Selain daripada Allah Ta'ala, alam ngarannya, makhluk, akwan, agyar namanya. Itu perlu kita ketahui. Nah, sabarataan itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Setiap yang dijadikan itu namanya makhluk. Dan setiap yang makhluk itu pasti binasa. Kada ada yang kekal. Hatta neraka, hatta surga itu dijadikan. Kalau Allah Ta'ala menghendaki dihancurkan, dihancurkan. Kita ini makhluk, hendak dikekalkan Allah Ta'ala bisa. Banyak jauh orang itu yang mati kada buruk, walaupunnya kada ahli amaliyah. Ada juga orang yang ahli amaliyah buruk matinya, ada. Itu harus saja bagi Allah Ta'ala. Nah itu yang kedua. Jadi sesuai dengan dalil pulang. Jadi yakin tapi kada sesuai dengan dalil, salah juga. Yakin tapi tidak sesuai dengan dalil, salah. Yang ketiga kata beliau, dengan dalil nakli, dengan sesuai dengan akal kita.
wa naqli itu yang diambil dari Quran, dari hadis, atau akli secara akal. Dalil itu ada Jarsidin. Yang ketiga, yaitu keyakinan kita tadi sesuai dengan dalil naqli maupun dalil akli, yaitu keterangan-keterangan yang sah yang dibuat dalil. Jangan taklid, tuturutan menurut orang, menurut perkataan orang, atau dengan tidak jadi pengetahuan dan keyakinan sendiri. Jadi kada bisa jadi. Nah, ini ulun jelaskan taklid inilah. Taklid ini menurut ulama ada membolehkan taklid ini, ada yang membolehkan taklid ini. Contoh taklid itu seperti apa? Seperti ini. Kamu yakinlah Allah Ta'ala itu sifatnya artinya maujud. Yakin? Ujarnya Allah Ta'ala itu ada. Lalu dalilnya apa? Nah, kalau dalil ujarnya aku kada tahu am. Kalau dalilnya aku 4 guru aja dalilnya. Jadi kada tahu itu namanya bertaklid dengan guru namanya. Nah, itu hukumnya Jarsidin taklid. Nah, ulama ada mengatakan ini kada boleh, haram keyakinan kayak itu lagi. Kada boleh. Berarti kada yakin berarti. Nah, itu taklid tadi. Ada juga ulama membolehkan karena makamnya misal kekanakan, ditanya orang, Allah Ta'ala itu adalah ada. Dalilnya apa? Ujar guruku ada, ujarnya. Nah, itu bertaklid dengan guru namanya. Nah, maksud beliau ini jangan sampai 4 orang tuturutan. Kalau ditanya orang Allah Ta'ala itu mewujud lah, wujud. Sifat wujud dalilnya apa? Dalam Quran Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Itu buktinya Allah Ta'ala adalah. Kenapa jadi ada? Amun kadada alam ini kadada yang menjadikan. Berarti ada yang menjadikan. Wah, ini bisa menjawabnya. Buktinya ada itu apa? Itu alam. Pun kada dijadikannya kadada alam ini. Berarti ada orang yang menjadikan. Siapa? Yaitu Allah. Dalilnya apa? Ya tadi dalilnya. Wah, ini artinya orang ini yakin berdalil orang ini. Jadi dipikirkan secara akal bujur juga. Kada mungkin ada ini kalau kadada yang menjadikan. Nah, itu secara akal bujur. Dalil Qur'annya ada, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Kada mungkin ini ada dengan sendirinya kalau kada ada menjadikan. Yang menjadikan itu seperti apa? Orangnya bersifat wujud. Tentu ada orangnya. Tentu bersifat kudrat, tentu bersifat berkehendak, tentu bersifat ilmu dan tentu hidup. Kada mungkin menjadikan orangnya mati. Begitu juga alam ini. Kada mungkin orangnya mati menjadikan. Wah, itu namanya berdalilnya. Itu kada bertaklid, dia sendiri berani menjawab, berani berdalil. Nah, ini namanya orang ini kada taklid namanya. Seperti itu. Nah, itu yakin bujur-bujurnya dengan yakin, dengan dalil naklinya, dengan dalil aklinya dia mempunyai dalil. Ini orang ini sah keyakinannya seperti itu. Dalam artian benar-benar yakin berarti. Tinggal dia mengamalkan lagi, sebisanya mengamalkan. Nah, ini namanya orang ini mengetahui sifat Allah Ta'ala dengan dalilnya. Nah, jadi kita kada cukup sampai di situlah belajar ilmu hakikat, ilmu tauhid lah. Kita ini hafal dalilnya. Pian perlu belajar yang khususiyah. Namanya khususiyah. Bagaimana merasamakan bahwasanya Allah Ta'ala itu meyakinkan bahwasanya kita ini dalilnya adalah diri kita. Dalilnya adalah alam semesta ini. Itu harus meyakinkan. Dengan cara apa? Memusahadahkan namanya. Memusahadahkan itu meyakinkan di diri kita. Nah, itu nanti masuk ke dalam ranah namanya musyahadah, meyakinkan. Ulun beri gambaran sedikit. Berarti aku ini dulu tuh kadada. Awalnya aku ini kadada. Berarti di dalam ilmu Allah Ta'ala aku ini dijadikan oleh Allah Ta'ala. Berarti aku ini ada ini dijadikan oleh Allah Ta'ala. Nih masuk kepada musyahadah. Tapi kena ulun yang ulun menjelaskan nanti pas di sifat 20-nya. Ini kan belum lagi. Ini cara musyahadahnya. Berarti aku ini ada, aku ini bukan ada dengan sendirinya. Diadakan oleh Allah Ta'ala. Berarti seluruh yang ada pada diriku ini diadakan oleh Allah Ta'ala. Nah, itu masuk kepada sifat wujud. Tapi sudah kita itu masuk kepada makam namanya musyahadah. Makam musyahadah. Jadi kita harus mengerti, berarti seluruh yang ada pada diriku ini diadakan oleh Allah Ta'ala. Diriku ini, gerakku ini, diamku ini, melihatku ini, mendengarku ini, berarti semuanya diadakan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena semua yang mendengar, melihat, merasa, mengetahui itu ada pada diriku. Pada diri kita yang muhaddas ini, pada diri kita yang dijadikan. Sifat-sifat kita ini menempel dengan kita. Kalau zatnya ini dijadikan, berarti seluruh yang ada pada diri kita ini dijadikan semuanya. Berarti itu bukan punya kita. Nah, itu berarti semua yang ada ini dalil adanya adalah Allah Ta'ala.
Nah, ini sudah masuk kepada makam memusahadahkan adanya Allah Ta'ala tadi itu. Nah, itu belajar itu seperti itu. Mudah-mudahan kita paham, dan mudah-mudahan ulun diberikan paham. Diberikan paham. Karena belajar ilmu tauhid ini kadang-kadang kita itu tidak terbuka. Asrar yang diberikan Allah Ta'ala terhadap kita itu kadang-kadang tidak terbuka. Jadi belajar ilmu tauhid, belajar ilmu hakikat ini perlu dengan namanya, habis belajar mengetahui, menghafal dalilnya, mengetahui sifatnya, perlu kita itu memusyahadahkan. Memusyahadahkan itu memesrakan, meyakinakan, menyatakan bahwasanya benar diri kita ini kada maujud kecuali ada orang zat yang maujud yang mengadakan. Itu supaya benar-benar yakin bahwasanya Allah Ta'ala tadi bukan sekedar dalil aja kita menyampaikan Allah Ta'ala itu ada, tetapi kita benar-benar yakin dengan diri kita inilah Allah Ta'ala itu, dengan alam sekalian inilah Allah Ta'ala itu maujud nyata, dengan kita memandang sekalian alam tadi. Kenapa? Karena kita meyakini bahwasanya diri kita ini kada mungkin maujud kalau kada ada zat yang maujud yang menjadikan kita. Nah itu, jadi kita bertambah yakin namanya. Nah, nanti baru kita itu macam-macam pokoknya. Macam-macam itu sampai menambah keyakinan kita, sampai kita benar-benar melihat kenyataan daripada sifat wujud itu ada pada diri kita, sampai mencapai kemakrifahan setelah kita memusahadahkan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tadi. Lanjut dikit lah, itu kaina kita lah, itu kita pembukaan aja dulu, pemanasan dulu kita ini, karena kita hanya mulai ini kan, karena dari situ. Maka apabila terhimpun yang 3 perkara ini, bahwasanya orang itu dikatakan ma'rifat kepada Allah Ta'ala, yakin, kada ragu-ragu, iyalah mengenal dengan dalil, lalu ulun tadi mengatakan dengan memusahadahkan. Nah itu orang itu benar-benar ma'rifat tuh nanti. Ma'rifat itu setelah dia memusahadahkan lalu terbuka nanti. Terbuka, diberikan Allah Subhanahu wa taala terbukanya pintu ma'rifat. Ibarat kita tuh mengenal gula itu manis. Itu terbuka pintu ma'rifat tuh kita merasani manisnya. Bukan menyatakan lagi. Kita kan menyatakan Allah Ta'ala tuh maujud. Allah Ta'ala tuh bersifat kudrat, tapi kita kada merasakan. Nah, sampai kita tuh merasakan benar-benar digerak dan diam kita ini bahwasanya Allah Ta'ala tuh maujud. Nah, itu baru orang itu capai ma'rifat namanya. Ya dengan cara tadi itu. Nah, makanya jar ulun belajar ma'rifat, belajar mutauhid ini belum tentu ma'rifat. Setelah kita mengamalkannya, baru kita bisa mencapai ma'rifat. Itu pun kalau kita ini dianugerahkan oleh Allah Ta'ala mencapai kema'rifatan itu. Nah, maka apabila terhimpun 3 perkara ini, bahwa orang itu dikatakan ma'rifat kepada Allah Ta'ala, yang adalah jadi melepaskan kekal seseorang di dalam neraka. Jadi kalau sudah mengarifat itu, jadi itu bisa melepaskan seseorang tadi kekal pada api neraka. Makanya orang belajar ilmu tauhid yang tanggung ini, apa beribadah banyak-banyak, kada kenal neraka juga ikam nih. Nah itu maksudnya tuh seperti itu. Keterangannya kada bisa menjelaskan, cuma ikut guru aja. Bila kada ma'rifat kada sah sembahyang ikam. Jurang kayak apa caranya? Dalilnya kamu menyambut kayak itu. Nah, kada tahu juga aku aja pokoknya kayak itu. Nah, itu betaklid namanya. Dia pun artinya belum yakin. Belum yakin. Belajar itu harus seperti itu. Sahdan maka tidak sempurna ma'rifat mengenal Allah Ta'ala sebelum lebih dahulu mengetahui seseorang akan hukum akal yang 3 perkara ini. Dan demikian pula wajib mengetahui akan hukum syariat yang 5 perkara dan hukum adat yang 4 perkara seperti tersebut di bawah ini. Jadi dari sini kada sempurna kita itu ma'rifat kepada Allah Ta'ala nanti kecuali kita itu mengenal akan 3 hukum ini, yaitu yang pertama adalah jadi sini hukum akal, yang kedua hukum syariat, yang ketiga adalah hukum adat namanya. Jadi ada hukum syariat 5, hukum akal kita, habis itu hukum adat nanti 4 perkara. Jadi itu dulu di awalnya kita ini belajar hanya masuk kepada sifat 20, mengenal hukum syariat 5 perkara dari haram sampai mubah, ialah dari hukum adat bila kada makan kada kenyang, bila kada makan kada kenyang, bila kada minum, bila minum ampi haus. Itu harus diketahui hukum adat. Ada diahnya seperti itu. Nah, baru kita masuk nanti ke dalam ilmu tauhid, ilmu belajar sifat 20. Harus mengenal dulu hukum-hukum yang ini. Jadi syariat dulu kita pahami, hukum akal dulu kita pahami. Seperti itulah. Nah, itu kita pahami itu baru kita masuk ke dalam hukum syariat jadi sidin.
Sampai kata belum kan? Hukum akal 3 perkara. Pertama wajib, artinya barang yang tiada boleh pada akal oleh tiadanya, seperti adanya zat Allah Ta'ala, Tuhan kita Azza wa Jalla. Jadi hukum akal itu pertama kita harus menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala ini wajib ada di dalam akal kita. Kada mungkin kada ada. Itu hukum akal namanya. Kada mungkin alam ini ada kalau kada ada menjadikan. Itu secara akal kita harus menerima. Nah, itu secara akal, namanya hukum akal. Yang kedua, hukum akal itu mustahil, Nyirsidin. Artinya barang yang tiada boleh pada akal oleh adanya. Nah, seperti ketiadaan adanya Allah Ta'ala, atau bersyarikat Allah Ta'ala dengan yang lain. Nah, itu pada hukum akal itu kita menyatakan mustahil, bahwasanya Allah Ta'ala ini tiada. Dan mustahil Allah Ta'ala itu menjadikan alam ini bakawan. Bakawan kada. Karena Allah Ta'ala itu bersifat kudrat. Allah Ta'ala itu bersifat kudrat. Harus yakin Allah Ta'ala itu menjadikan sesuatu ini kun fayakun, jadi. Nah, jadi satu wajib. Yang kedua adalah mustahil Allah Ta'ala itu artinya tidak ada. Kalau tidak ada, kada jadi alam ini. Tidak jadi alam ini. Allah Ta'ala itu menjadikan alam ini bakawan kah? Kada bakawan. Kun fayakun juga jadi alam ini. Nah, itu harus kita mengerti. Yang ketiga jasidin harus bagi Allah Ta'ala, yaitu harus barang yang sah pada akal oleh adanya dan tiadanya, seperti berbuat Allah Ta'ala bagi segala yang mungkin atau meninggalkan akan dia. Itu haruslah. Jadi kita harus, yang ketiga adalah kita meyakini Allah Ta'ala itu bersifat jaiz namanya. Boleh aja Allah Ta'ala itu menjadikan kita boleh, kada menjadikan kita boleh. Seperti pian misalnya berdagang. Boleh aja pian berdagang itu kaya, boleh juga kada kaya. Itu harusnya bagi Allah Ta'ala. Orang yang modalnya sedikit bisa jadi sugih, orang yang modalnya banyak bisa menjadi miskin. Orang yang ahli taat bisa aja masuk neraka. Orang yang kada ahli taat bisa masuk surga. Seperti itu tuh harus saja bagi Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu bukan memandang di segi amalnya, tetapi dengan beramal kita itu hendaklah mengharap dengan Allah Ta'ala kita itu diterima amal Allah Ta'ala, diterima amal kita, dan takut kita itu amal kita itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Itu keyakinan kita, harus kita pegang itu. Makanya kita beramal ya, jangan seperti ini. Beramal kada beramal kah? Men Allah Ta'ala kada menghendaki masuk surga, tetap baik kada masuk surga. Berarti pian sudah menjalani takdir pian. Takdir pian yaitu melanggar perintahnya. Berarti pian sudah menjalani sesuatu yang dipadahkan Allah Ta'ala, bila kada taat masuk neraka. Itu pian sudah menjalani berarti. Artinya pian tu pasrah ngarannya namanya. Itu lain etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti itu. Kita ini sudah menjalani takdir kita. Orang tu dapat rahmat ya. Kayak apa caranya dapat rahmat? Cari rahmat Allah Ta'ala itu. Duduk di majelis, mengaji, berwiritan, itu adalah rahmat-rahmat Allah Ta'ala. Dengan menjalani itu kita sudah berarti berada di dalam rahmatnya Allah Ta'ala. Kalau kita di dalam murkanya Allah Ta'ala, ya tempat judi, tempat maksiat kita datangi, itu tempat murkanya Allah Ta'ala. Jangan kita katakan, bah biar aku maksiat seumur hidup, Allah Ta'ala mengandaki. Nang pian jalan itu sudah dijalani berarti dalam keadaan takdir pian seperti itu. Karena kita ini punya akal ikhtiar untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Sudah kita diberi akal mengetahui. Itu nanti banyak dalilnya itu, banyak dalilnya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan, boleh. Silakan. Boleh ilmu fikih ya. Kita kan belajarnya mutauhid. Belajar fikih kada apa-apa, bertanya. Nanti kada boleh aja belajar bertanya ilmu fikih kada. Umum je bertanyanya. Nak belajar tauhid, belajar fikih, kada apa-apa. Ada? Adakah? Nanya paham seberataan sudah ini. Ya. Terus duduk pakaian saya ini pakaian saya pakai pada saat saya melakukan maksiat. Apakah sholat saya itu sah? Iya. Orang misalnya bermaksiat, lalu di tengah maksiatnya misalnya badum kah, pejudi kah, mabuk kah, pas orang ajan ampihnya berhenti, lalu dia sembahyang, berwudu. Sahkah sembahyangnya? Sah apabila
Pakaiannya itu kada najis, kada apa? Pakaiannya tidak ada najis, kada ada karena tahi ayam, kada ada. Itu hukumnya saja sembahyangnya. Kada jadi masalah, tidak ada hubungannya dengan maksiatnya tadi. Tidak ada hubungannya dengan maksiatnya tadi. Kalau sembahyang itu kan ada syaratnya tertentunya. Di antaranya adalah pakaiannya harus suci daripada najis, pakaiannya, tempatnya, dan dia harus suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Baudu, kada junub. Itu kalau dia sembahyang saja hukumnya. Oh guru, ulun ni baju ulun ni artinya nukarnya daripada hasil judi juga. Bajunya ni haram dari hasil judi juga. Artinya kada najis, cuma bersih, ulu macam-macam mereknya harat-harat, tapi dari hasil judi. Sahkah sembahyangnya? Sah hukumnya sembahyangnya. Cuma kalau pakaian yang daripada yang haram itu sah sembahyangnya, kada dapat pahala. Itu menurut ulama fikih. Ulama fikih lah, ulama fikih sah sembahyangnya tetapi kada berpahala. Artinya tetap kewajibannya gugur tetapi kada berpahala karena pakaiannya tadi dibeli daripada yang haram. Itu menurut ulama fikih. Tetapi kalau menurut ulama tasawuf, walaupun satu biji kancing ini daripada yang haram, maka itu sembahyangnya itu kada sah. Ini beda ulama tasawuf dengan ulama fikih. Ulama fikih itu asal syaratnya jadi penuhi, sah hukumnya. Baudu dengan air cuntanan, sah kudunya sah. Mencuntannya itu haram. Mencuntan banyunya untuk baudu itu, wah baudu kada ada banyu. Amalnya karena dia melaksanakan, cuma kada dapat pahala. Itu. Makanya di dalam kitab itu disebutkan, apabila ini misalnya bangunan masjid ini, bangunan masjid itu daripada pajaknya itu diambil daripada nang haram, maka ulama tasawuf, ulama fikih mengatakan sah sembahyang di situ, tapi makruh hukumnya, kada dapat pahala. Kada dapat pahala sah, cuma kada dapat pahala. Ulama tasawuf kada sah sembahyangnya kalau misalnya ini disumbang oleh pemerintah dan sumbangan itu daripada hasil pajak yang haram, khusus daripada pajak judi misalnya, jadak pelacuran, itu disumbangkan ke masjid. Nah ke masjidnya itu ulama dua, ulama fikih dan ulama tasawuf mengatakan ulama fikih makruh sembahyangnya sah tetapi kada dapat pahala, ulama tasawuf sama sekali tidak sah. Tapi kalau kita kada tahu ini dari pajak yang halal yang haram, kada apa-apa, sumbangan tadi kada jadi masalah. Ada lagi? Sah ya. Bagaimana pahalanya? Iya, pahalanya ya itu tadi, bila pakaiannya bekas pakai maksiat, kada apa-apa, kada jadi masalah. Yang penting kan kada najis. Kalau dia kada najis dan tidak dibeli daripada barang yang haram, tetap aja dapat pahala. Walaupun dibawa bekas maksiat, karena kita ini ada maksiat yang nampak, ada maksiat yang tidak nampak. Walaupun kita duduk seperti ini, kita bisa dikatakan maksiat. Kenapa? Ada timbul di hati kita itu ada riya, ada sombong dalam beribadah. Itu maksiat juga namanya. Maksiat juga. Itu maksiat batin namanya. Kita ini kadang-kadang kada tahu maksiat batin itu. Yang tahu tuh maksiat ini berjudi, minum arak. Itu tahu kita maksiat jahir namanya. Maksiat batin itu lebih lagi, itu lebih berbahaya daripada maksiat zahir tadi. Kalau maksiat jahir orang berjudi kita bisa menghindarinya. Menghindari daripada maksiat judi tadi. Orang mabuk kita hampir kada mabuk, bisa kita. Tapi kalau maksiat batin pian semakin belawas berdiam di masjid bisa bertambah maksiatnya. Rasa aku yang paling beribadah, rasa aku paharatnya. Semakin pian kuat puasa, makin kuat lagi maksiat batinnya. Nah itu berbahaya namanya. Makanya kita tuh belajar ilmu tauhid ini supaya bersih hati kita tadi. Bahwasanya kita kada minta pandang makhluk, tetapi kita minta pandang terhadap Allah Ta'ala. Supaya apa? Yaitu belajar ilmu tauhid tadi, mengetahui Allah Ta'ala aja yang mengetahui. Makhluk ini semuanya binasa, kada ada memberi manfaat. Kada ada, itu di tauhid letaknya ya, untuk membersihkan batin kita tadi. Jadi baju dibawa maksiat ke bekasnya, nah itulah tetap hukumnya sah sembahyang tadi. Itu apalagi kada ada sama sekali pakaian untuk menutup aurat selain daripada pakaian itu, wah itu tetap sah hukumnya, tetap hukumnya sah. Jadi baju kita ini bisa aja kita bawa ke maksiat terus, bisa aja. Ada musinong ini khusus ke masjid, bagusnya seperti itulah, bajunya halal, ini khusus ke masjid, pakaiannya putih, menukarnya dari nang halal, bah itu apik namanya orang itu. Nah itu bagus bujur kayak itu kalau ibadahnya dijaga pakaian ini kada dari nang halal yang haram. Nah itu bagus. Nah itu ini khusus sembahyang, ini khusus berjalanan. Nah itu khusus hari Jumat. Seperti itu. Ada lagi? Ya.
Jariahnya kada putus. Diganti seperti apa maksudnya? Nggih. Dalam satu riwayat bahwasanya itu kada putus. Kenapa jadi kada putus? Karena rahmat Allah Ta'ala itu luas. Rahmat Allah Ta'ala itu luas. Jadi misalnya orang itu sama loh setelah di dalam dalilnya di dalam kitab itu. Kita ini berfatihah untuk kaum muslimin dan muslimat ya. Apakah fatihah sebiji itu dibagi untuk seluruh kaum muslim muslimat? Kada. Ulama tasawuf mengatakan saking luasnya rahmat Allah Ta'ala itu satu orang itu tetap dapat pahala. Misalnya pahala fatihah itu kayak roti sebiji. Maka kita itu pahalanya setiap orang muslim itu dapat kayak roti itu sebiji seberataan. Nah kayak itu juga tadi kalau ini sudah orang itu niatnya jariah, disampaikannya ke masjid, walaupun nanti diganti tetap kada putus. Karena apa? Karena keluasan rahmat Allah Ta'ala dan niat orang tadi itu untuk bersedekah pahala jariah tadi itu. Tetap artinya dicatat sebagai pahala jariah tadi. Tetap mengalir walaupun kada dipakai. Yang menjadi masalah itu wakaf orang ini kada dipakai-pakai. Dikas saja beandakan itu. Itu namanya jatuh aja sudah. Jatuh sudah pahalanya, tetapi setelah dipakai tetap dia mengalir. Tetapi sebelum dipakai, pahalanya itu ditulis, pahala sedekahnya. Setelah dipakai itu berbeda lagi. Makanya di dalam kitab itulah disebutkan Ustazlah, orang nanti itu ada orang yang santai di akhirat itu. Di dunia ini kan tetapi beramaliyah, tetapi dia dapat pahala zikir, pahala menuntut ilmu dapat, pahala majlis dapat. Ditanya orang, di mana dapat pahala itu? Ini nah, karpet ini nah. Setiap orang berzikir, orang sembahyang dia dapat pahala jamaah. Orang bermajelis ilmu duduk di sini dia dapat pahala majelis ilmu. Orang yang meninggalnya nih nah. Nah itu jariah namanya. Biar didudukan di karpet ini nah. Menuntut ilmu. Orang yang bersedekah ini dapat pahalanya. Jangan juga yang bersedekah ini jangan lagi ke masjid. Ada bersembahyang lagi. Salah aja itu. Nah, itu maksudnya itu mengalir terus. Jadi dua pendapatnya setelah. Jadi pendapatnya artinya tetap itu mengalir karena memandang keluasan rahmat Allah Ta'ala. Berarti itu. Ya. Sampai kelulah kelawasan kelebihan. Kalau ada kalau Bapak bertanya, ini bismillah, mudah-mudahan. Satu lagi bah. Ya. Ada sampai minggu depan, kada sampai kada saya silahkan pada. Salat tahajud itu kada berayatan pun kada Bapak. Yang penting Fatihah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Misalnya sampai waladhdallin. Yasin. Allahu Akbar. Waladhdallin. Thaha. Allahu Akbar. Saja. Kata Bapak, karena ayat itu sunnah. Biar anak sejusan Quran, enggak apa-apa. Anak sekhataman Quran, rok popo. Ada jadi masalah. Yang penting dibaca ayatnya dapat pahala sunat. Kalau tidak dibaca ayatnya berarti tidak dapat pahala sunat. Biar sembahyang qabliyah. Isya, kada ayatan enggak apa-apa. Waladhdallin, Allahu Akbar. Yang wajib itu cuma Fatihahnya. Yang lainnya surah kada wajib. Nah, adalah kada hafal ayat, ulun guru kada hafal ayat aja. Jadi kada sembahyang selama ini. Fatihah hafalah. Hafal aja guru aja. Nah Fatihah jadi baca. Ayatnya kada bisa yang hafal, Fatihah aja yang hafal. Ulangi Fatihahnya tuh. Fatihahnya tuh menjadi ayat. Satu yang wajib, satu menjadi sunat hukumnya. Berarti adalah wallah alam. Kira-kira kena pulang kita sama. Lagi kah? Omeh, ini sampai tengah malam ini pertanyaan ini. Kada boleh kulhu Allahu ahad Allahu samad lam yalid sampai habis. Boleh. Kalau kulhu jangan itu namanya separuh ayat. Boleh aja kalau niat kita itu misalnya lah waladhdallin bismillahirrahmanirrahim kulhu. Ada tahu lagi sambungannya kulhu. Boleh lah, boleh aja sebenarnya karena itu termasuk ayat Quran. Karena membaca ayat Quran itu satu ayat pol boleh, setengah boleh. Contoh seperti orang membaca bismillah. Boleh bismillahirrahmanirrahim, boleh dia bismillah. Tetap sama dapat pahala. Cuma sempurnanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Kalau hendak berwudu baca bismillah. Sudah dapat pahala membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Sempurna. Kalau kulhu, iya ada sempurna ayatnya tadi. Katakan inya. Adalah artinya sambungannya kada ingat lagi. Adalah boleh aja sebenarnya, kada apa-apa. Nah, itu ayat Quran. Wallahu a'lam lah. Mudah-mudahan kena pulang kita ingin kelandungan kena pian. Ya Rabbi bil Mustafa bala maqasidana wa fir lana ma madha wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بل مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة. Ampun, maaf, minta ridha, minta halal, tahan manfaatnya.